Hey YouTube, ini channel Historius dan annyeonghaseyo, Joshua Banggawoyo. Tenang teman-teman sekalian, saya tidak akan menunjukkan drama Korea dalam video ini. Meluasnya media populer Korea ke seluruh dunia dan Indonesia terkhususnya membuat kebudayaan Korea tersebar luas seantero global. Samsung, Samyang, dan BTS adalah nama-nama yang pasti sudah Anda tahu dan mungkin juga muak untuk Anda bayangkan. Namun, daripada kita membahas BTS atau turunan-turunannya, saya akan coba membahas Hangul, alfabet asli Korea yang mempunyai latar belakang sejarah yang unik dan pantas untuk kita ketahui. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Bangsa Korea pada awalnya menggunakan aksara Han atau Cina, yang juga disebut Hanja dalam bahasa Korea, digunakan pada masa kerajaan kuno Korea yakni Gojoseon, kurang lebih tahun 400 sebelum Masehi. Aksara Cina masuk ke Korea melalui penyebaran agama Buddha. Namun, karena banyak perbedaan mendasar antara bahasa Korea dan Cina, serta sulitnya untuk mempelajari sistem tulisan Cina, menyebabkan hanya sedikit penduduk Korea yang mampu menulis dan membaca, terutama dari kalangan bawah. Untuk meningkatkan literasi atau kemampuan membaca dan menulis bangsa Korea, raja keempat dari dinasti Joseon, yakni Raja Sejong yang Agung, ya walaupun sebenarnya nama raja yang satu ini agak panjang, jadi kita singkat aja Raja Sejong, secara pribadi menciptakan dan menyebarkan luaskan sistem alfabet baru yang kita kenal sekarang sebagai Hangul. Alfabet Korea didesain sedemikian rupa agar orang dengan pendidikan yang rendah sekalipun dapat memahaminya dan kelak mampu membaca dan menulis. Sebuah tulisan perihal alfabet Hangul menerangkan bahwa seorang bijaksana dapat memahaminya sebelum pagi berakhir. Bahkan orang bodoh dapat mempelajarinya dalam kurun waktu 10 hari. Proyek perumusan Hangul selesai pada akhir Desember 1443 atau Januari 1444 dan dituliskan pada tahun 1446 dalam sebuah dokumen berjudul Hunmin Jeongeum. Ya, mohon maaf Pak teman-teman, mungkin pengucapan Korea saya salah. Hari di mana dokumen ini dipublikasikan, yakni 9 Oktober, sekarang menjadi hari libur nasional di Korea Selatan. Di Korea Utara, perayaan serupa jatuh pada tanggal 15 Januari. Namun, niat baik Raja Sejong untuk mencerdaskan bangsanya sendiri malah mendapatkan perlawanan dari kaum elit terpelajar. Kaum terpelajar Konghucu atau ulama Konghucu atau Confucian Scholars dalam bahasa Inggris menentang kebijakan Raja Sejong perihal Hangul karena dianggap dapat menjadi ancaman bagi status mereka. Well, kenapa? Dalam salah satu video saya sebelumnya, saya menjelaskan bahwa pengaruh kebudayaan Cina sangat kuat atas bangsa-bangsa di Asia Timur. Bangsa Korea dalam hal ini bukanlah pengecualian. Filsafat Konghucu dari Cina berpengaruh besar di Korea. Kaum terpelajar Konghucu atau ulama-ulama Konghucu seperti saya jelaskan sebelumnya adalah kaum elit dan terpelajar di Korea. Karena pendidikannya, kaum ini menduduki posisi penting dalam kerajaan Korea, seperti administrator dan hakim. Hal ini semata karena hanya kaum ulama Konghucu sajalah yang mampu membaca dan menulis. Ya, di mana aksara yang digunakan adalah aksara Cina atau aksara Han. Alfabet Hangul yang mudah dipelajari dapat menyebabkan mudahnya rakyat kalangan bawah untuk meraih posisi penting di administrasi kerajaan yang waktu itu diduduki oleh ulama Konghucu. Hal ini pasti mengancam status sosial mereka. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kaum ulama Konghucu menentang penyebaran aksara Hangul. Namun, suka tidak suka, Raja Sejong tetap menyebarkan alfabet Hangul ke seluruh masyarakat Korea, dan berhasil. Banyak penulis Korea yang menggunakan Hangul dalam buku serta karya sastra mereka, membuat Hangul tersebar luas dan populer. Maupun karakter Cina atau aksara Cina ini Hanja masih digunakan juga oleh kaum pelajar Konghucu atau kaum ulama Konghucu. Sayangnya, tahun 1504, kurang lebih setengah abad setelah digunakan, Raja Yeongsangun
melarang penggunaan Hangul secara publik setelah dipublikasikannya sebuah dokumen yang mengkritik pemerintahannya menggunakan Hangul. Tapi kepopuleran Hangul tidak bisa dihilangkan begitu saja. Di akhir abad ke-16, penggunaan Hangul kembali populer akibat banyaknya karya sastra yang menggunakan sistem tulisan ini. Tahun 1796, Hangul diperkenalkan kepada dunia barat oleh seorang Belanda bernama Isaac Tensing yang membawa buku-buku dari Korea. Hangul akhirnya juga digunakan untuk menuliskan dokumen-dokumen nasional pada tahun 1894. Pada masa penjajahan Kekaisaran Kekaisaran Jepang, masyarakat Korea masih menggunakan Hangul dengan sedikit hanja atau aksara Cina dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun bahasa Korea sempat dilarang oleh Jepang demi alasan asimilasi, setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua, di mana Amerika dengan cinta kasihnya menjatuhkan 2 kembang api besar di Hiroshima dan Nagasaki, bangsa Korea akhirnya dapat menggunakan bahasa mereka sendiri, dan tentu saja dapat menuliskan Hangul dan Hanja. Setelah beberapa reformasi di sana-sini, pada akhirnya pada masa ini, Korea Selatan menggunakan Hangul dan sedikit karakter Hanja, lalu Korea Utara secara total melarang penggunaan Hanja. Suatu hal yang unik di mana secara tidak resmi Hangul digunakan di Indonesia. Mau tahu di mana? Ya, di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, untuk menuliskan bahasa Cia-Cia. Yap, benar guys, gua nggak bercanda di sini. Namanya sungguh bahasa Cia-Cia. Demikian teman-teman sekalian perihal sejarah Hangul. Mohon maaf bahwa di video ini saya lebih fokus ke sejarah Hangul dan tidak membahas secara lengkap keunikan dari aksara Hangul itu sendiri. Karena rasanya itu membutuhkan videonya sendiri. Saya juga merasa belum siap untuk menyampaikannya kepada kalian. Jika kalian tertarik dengan Hangul, kan bisa cari videonya di YouTube atau mungkin browsing sendiri. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa beri like, men-share, atau subscribe channel ini, atau mungkin beri komentar di kolom komentar. Namun kalau tidak, kalian bisa beri dislike kok. Jaga diri kalian selama masa pandemi corona ini, dan ya hati-hati jika siapa tahu peti mati kalian akan dinarikan. Oke, sampai jumpa. Gamsahamnida.